Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wa minan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ij'alna min utaqaika minan nar. Ya Allah, sungguh kami memohon kepadamu ya Allah akan keridhaan dan surgamu. Dan kami berlindung denganmu ya Allah daripada kemurkaan dan neraka-Mu. Allahumma, sesungguhnya Engkau Zat yang maha memaafkan. Dan Engkau suka memberi kemaafan. Maka maafkanlah dosa-dosa dan kesalahan kami. Allahumma, jadikanlah kami ya Allah masuk hamba-hambamu yang Engkau merdekakan daripada api neraka. Dengan berkat kemuliaan bulan suci, bulan Ramadan. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pasti kita telah dan sering mendengar salah satu daripada keistimewaan bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerdekakan atau membebaskan ramai daripada hamba-hambanya daripada api neraka. Setiap harinya. Dalam jumlah yang sangat besar. Siapakah mereka itu? Tentulah orang-orang yang dimerdekakan oleh Allah daripada neraka, orang-orang yang sangat bertuah. Itu sudah pasti dan kita yakin. Masalahnya ialah, apakah gerangan, apakah agaknya kita termasuk orang-orang yang Allah merdekakan daripada neraka? Khasnya sempena bulan Ramadan ini, atau wa'iyadzubillah, tumadzubillah, tidak termasuk mereka. Ini sebenarnya merupakan perbincangan yang sangat panjang. Saya pernah menyarankan lebih 20 amalan
yang sekaligus 20 golongan manusia yang mendapatkan itkun minan nar, mendapat gelaran atiqullah minan nar, orang yang dibebaskan daripada neraka. Saya ingatkan sebagiannya telah kita sama-sama pelajari, dan saya yakin di antara jamaah telah mengetahuinya karena telah saya sampaikan pada kajian kita Jum'ah malam. Ya, kajian Jum'ah malam. Ketika kita bicara tentang asrarul la ilaha illallah. Perkara-perkara yang menyebabkan seseorang merdeka daripada neraka dan dimasukkan surga. Perkara ini juga telah saya sebut, tapi juga dalam kelas yang lain, dan mungkin ada yang mengikutinya, yakni kajian pada Ahad malam. Baik, salah satu daripadanya, yakni mereka yang memperuntukkan masanya, tenaganya, atau al-juhdu fisabilillah, as-sa'yu wal juhdu fisabilillah. Orang yang bersungguh-sungguh menggunakan segala tenaga yang Allah anugerahkan berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sama ada di jalan Allah itu mana berperang di jalan Allah atau melakukan apa saja yang diridhai oleh Allah. Satu di antaranya yang telah saya sebutkan, yakni bila kita merasa penat, letih dalam majlis ilmu, kita penat, kita letih dalam majlis ilmu, dan kita sabar menghadapinya, itu adalah satu daripada amalan yang membolehkan seseorang itu mendapatkan kemerdekaan daripada api neraka. Subhanallah. Jadi sebetulnya berdasarkan hadis-hadis yang sahih, amalan-amalan yang bila dilakukan oleh seseorang, ia akan membolehkan dimerdekakan oleh Allah daripada neraka, ini tidaklah terlalu berat. Ya, mungkin ada amalan-amalan yang biasa. Contoh itu tadi, kita istiqomah berada di majlis ilmu. Penat, mungkin kita duduk kaki lenguh, mungkin duduk lama pinggang sakit, mungkin kalau malam mungkin panggil mengantuk. Nah, ini nasib baik ini online, maknanya kita minta maaf agak bebas. Mau duduk, mau baring, mau bersandar. Coba kalau hadir di majlis ilmu yang face to face, yang secara fisikal, kena ada persediaan awal, kena pergi ke tempat itu, perangkap dalam jam, kena itu, kena ini. Jerih payah seseorang untuk pastikan ia berada di majlis zikir, majlis ilmu, majlis diridhai oleh Allah. Itu salah satu daripada amalan, bukan satu-satunya ya, salah satu daripada amalan yang membolehkan seseorang itu dimerdekakan oleh Allah daripada neraka. Sebesar fadilatnya, sangat besar. Sebab itulah, ini sengaja saya sampaikan
agar kita sentiasa punya motivasi yang kuat untuk terus belajar. Di mana sahaja, bila-bila mana sahaja. Agar kita tetap punya motivasi yang kuat, semangat yang kuat, iltizam yang kuat, punya iltizam dan istiqamah. Dan kita mampu melakukannya secara berterusan, secara konsisten. Dan itu tujuannya. Jadi tidak boleh sesekali atau tidak boleh kita, maksud saya, dengan mudah beralasan untuk tidak belajar. Itu maksud saya. Siapapun kita, yang baru atau yang lama, jangan sekali-kali dengan mudah punya alasan untuk tidak berada di majelis ilmu, di mana saja. Itu maksud saya. Hanya dengan alasan yang kecil, alasan yang sedikit, kemudian tak boleh. Rugi nanti kita. Sangat-sangat rugi. Sangat rugi. Artinya, wajib kita berusaha sepenuh tenaga, bersungguh-sungguh bagi memastikan kita sentiasa berada di majelis ilmu. Di mana saja, bila-bila mana sahaja. Tidak perlu membatasi masa, tempat, atau apa sajalah. Ini satu di antara amalan yang membolehkan seseorang itu mendapatkan janji Allah, itqun minan nar. Walaupun tentu amalan-amalan yang membolehkan orang dibebaskan daripada neraka ini berperingkat. Adalah level dia. Ada yang level tinggi, level sederhana, level sehingga. Sementara pembebasan daripada neraka itu sendiri masih merupakan perbincangan yang panjang lebar di kalangan ulama-ulama dulu. Apa yang dimaksudkan bebas daripada neraka? Adakah maksudnya tidak akan disentuh api neraka walaupun sesaat? Ataupun mungkin dia masuk neraka yang sepatutnya katakanlah 10 hari tapi tinggal 1 hari? Itu perlu penjelasan yang lebih. Sebab itulah, ya sekalian, apa yang kita usahakan selama ini, termasuklah pagi, tolong ikhlaskan niat kita. Ya. Walaupun tadi saya katakan mungkin kurang selesa, kurang nyaman, kurang ini, kan ya, sakit dan sebagainya. Kita adalah tetap punya motivasi untuk terus istiqomah. Jangan, saya ulangi sekali, jangan sekali-kali mudah mencari alasan atau punya alasan untuk tidak istiqomah dalam belajar. Itu pesanan saya kepada diri saya sendiri. Jemaah sekalian, kita akan teruskan kajian kita tentang Asraru Hamdalah. Pada siri terakhir, atau siri yang lepas, kita telah belajar sama bahwa Alhamdulillah itu ucapan pertama yang keluar daripada mulut manusia, yakni Adam alaihissalam. Dan Alhamdulillah itu juga ucapan yang akan selalu diucapkan oleh penghuni surga. Jadi bolehlah dikatakan Alhamdulillah itu salah satu daripada kalimah thayyibat, as-salihatul al-baqiyatus salihah, yang awal dan akhir. Yang awal dan akhir. Itu maksudnya. Di samping itu pula,
yakni apa namanya, alhamdulillah, ini alhamdulillah, doa yang pertama paling tingkatan dia, yakni alhamdulillah. Itu ada hadis di bawah sekali, di bawah alhamdulillah afdal doa, seterusnya ke bawah itu sampai Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Wa afdalud du'ai alhamdulillah. Dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Betul ya? Hadis dari Imam Tirmizi, Imam An-Nasai dalam Jamul Kubra, Imam Ibnu Majah dalam sunannya, dan dinilai hasan oleh Nasiruddin Albani. Alhamdulillah adalah doa yang paling utama. Bermakna doa-doa lain yang kita panjatkan masih kalah keutamaannya dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Patutlah bila nak berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah, mulakan dengan alhamdulillah dan tutup serta akhiri dengan alhamdulillah juga. Hanya yang perlu ingin saya sampaikan di sini jemaah sekalian, bila saya sebut doa, yang kita biasanya memahami doa itu yakni permintaan kepada Allah. Doa pada Allah mana kita memohon kepada Allah. Meminta sesuatu kepada Allah. Sebetulnya, pemahaman kita bahawa doa itu suatu permohonan pada Allah, itu sebenarnya kurang tepat. Mari kita bincangkan. Mari saya jelaskan. Doa yang kita fahami, yakni memohon kepada Allah, itu sebenarnya kurang tepat. Memohon atau minta pada Allah itu bahasa Arabnya bukan doa. Bahasa Arabnya at-talabu atau as-su'al. Tolab atau as-su'al. Allahumma inni as'aluka. Itu minta. Doa sebenarnya bukan minta ya masalah. Tolong dipahami benar, karena ini penting. Ad-du'a daripada da'a, yada'u, doa. Atau da'a, yada'u, dakwah. Betul kan? Da'a, yad'u, doa, atau da'a, yad'u, dakwah. Maknanya apa? Memanggil, menyeru. Doa itu bukan meminta, doa itu memanggil, menyeru. Bermakna antara kita yang memanggil dan kita yang menyeru dengan Allah yang kita panggil dan kita seru, itu mesti sudah saling mengenal. Punya hubungan yang mesra. Ingat, Nabi memberitahu kita dalam hadis sahih, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah.
Dalam matan yang lain, tapi matannya tidak sahih, doa mukhul ibadah. Doa itu otak ibadah. Kenapa doa itu ibadah? Ya karena doa bukan permintaan. Doa itu seruan. Yang memberi maksud, yang menyeru itu sangat kenal kepada yang diseru. Sehingga ada yang mengatakan, ad-du'a'u lubbu ma'rifatillah. Doa itu adalah intipati daripada kenal kepada Allah. Saya beri satu contoh. Bila ada seorang anak sakit. Anak sakit. Nah, 5 tahun, 10 tahun sakit. Kadang-kadang jamaah sekalian, anak yang sakit, sebenarnya tidak perlukan apa-apa, dia tidak ingin makan. Karena dia tak lapar. Dia bukan nak minum, karena dia tak dahaga. Tapi, karena ia merasa dia itu sakit, lemah, penuh kekhawatiran, penuh rasa takut, penuh rasa cemas. Ya namanya budak. Ketakutan ada, khawatir ada, tepat. Dipanggil ibunya. Ma, dengan suara yang sangat pelan. Ma. Dia bukan minta air, karena dia tak dahaga. Dia bukan minta minum makanan karena dia tidak lapar. Tapi dia hatinya penuh dengan rasa ketakutan, rasa cemas, rasa lemah, lalu memanggil-manggil ibunya agar ibunya dekat dengannya. Bila ibunya dah dekat dengannya, apalagi membelainya, macam mana perasaan budak yang sakit tadi? Tenang setenang-tenangnya. Hilang rasa takut, hilang rasa cemas. Hilang rasa cemas. Bahkan kalau dia lapar pun hilang laparnya ketika ibunya berada di dekatnya, apalagi ditidurkan di haribaan ibunya, apalagi dibelainya. Itulah doa. Anak yang memanggil ibunya setelah ibunya datang mendekat, merasa dekat dengannya. Hilang rasa sakitnya. Hilang rasa sakitnya. Menunjukkan kemesraan antara si anak dengan ibunya tadi. Kedekatan anak dengan ibunya. Coba kalau yang dekat itu orang yang tidak dikenali. Masya Allah. Nah, doa itu begitulah sebetulnya. Jadi bila kita alhamdulillah katalah kepada Allah. Pertama, rasakan yang kita ini. Pertama, kita kena kenal siapa Allah yang kita panggil itu. Bila kita sudah kenal Allah yang kita panggil, lalu kita merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita. Merasakan kehadiran Allah dalam hidup. Saya kata meyakini kewujudan Allah. Meyakini kewujudan Allah itu wajib. Itu iman. Meyakini kewujudan Allah, meyakini keesaan Allah, meyakini sifat rahmat Allah, itu iman. Wajib. Bukan sekadar meyakini adanya Allah, tapi merasakan kehadiran Allah. Ketika kita merasa lemah, tiba-tiba kita merasakan Allah hadir dalam hidup kita, Dia Maha Kuat.
Ketika kita merasa lemah, kita merasakan Allah yang Maha Kuat berada dengan kita. Kita rasa tak penuh dengan rasa takut, merasa ketakutan. Kita pula merasakan Allah yang maha memberikan kesejahteraan ada dekat dengan kita. Tenang tak tenang? Akhirnya kita ucapkan Alhamdulillah. Ya Allah, segala puji bagimu ya Allah. Tidak ada apa yang kau lakukan kepada hamba-Mu ini ya Allah, melainkan hanya puji-pujian sahaja. Aku panggil engkau, engkau datang ya Allah. Aku mengadu bahwa diriku ini lemah, engkau yang Maha Kuat pula memberitahu hamba khawatir. Kamu merasa dan mengakui lemah, tapi jangan khawatir. Aku yang Maha Kuat ada di sisimu. Wahai hambaku, kamu jangan takut walaupun kamu dianiaya dan tak berdaya nak melawan. Sungguh pun kamu ini teraniaya dan tak berdaya nak melawan, jangan khawatir. Aku yang Maha Perkasa ada di sisimu. Itulah hakikat doa. Jadi doa itu sebenarnya bukan, ya Allah berikan aku, bukan. Kalau ya Allah berikanlah aku minta ini, aku minta itu, bahasa Arabnya tolap. Namanya soal. Doa lebih tinggi daripada itu. Doa lebih tinggi daripada sekadar meminta. Saya nak bagi satu contoh. Dan ini memang tidak mudah ya, sebab ini kaitannya dengan rasa. Ketika Nabi Yunus alaihissalam berada dalam perut ikan. Ketika Nabi Yunus alaihissalam berada dalam perut ikan. Ya, kita tidak bicara apa sebabnya, apa puncanya ya. Agak-agaklah apa yang dirasakan oleh Nabi Yunus ketika berada perut ikan, yang tak tahulah hidup atau mati. Pasti cemas kan? Cemas, takut, khawatir, merasa tak berdaya. Ya, kalau Nabi Yunus katalah takut mati, wajar. Itu namanya khauf tabi'i. Saya manusia biasa takut mati. Tapi berdasarkan kisah Al-Quran, ada sesuatu yang lebih ditakutkan oleh Nabi Yunus daripada sekadar takut mati. Yakni, Nabi Yunus takut jika sekiranya dosa yang telanjur dilakukan, yang menyebabkan ia ditegur oleh Allah, ditelan oleh ikan, Allah tidak ampunkan. Itu yang paling takut Nabi Yunus. Ia tahu telah telanjur melakukan kesalahan. Dengan asbab kesalahan yang telah dilakukan oleh Nabi Yunus, Allah tegur Nabi Yunus. Jadi telan di ikan itu teguran Allah kerana kesalahannya. Memang dalam perut ikan takut mati, tapi Nabi Yunus lebih takut, lebih khawatir apa akan berlaku kepada dirinya jika dosanya pada Allah, Allah tak ampunkan. Ia merasa berdosa, ia merasa lemah, nak melawan ikan tak mampu, nak pastikan esok masih hidup tak berdaya, betul. Nak melawan siksa Allah yang Allah ancamkan karena dosanya, apatah lagi. Nah, perasaan seperti ini yang menghantui Nabi Yunus dalam perut ikan. Akhirnya apa yang dibaca? Apakah permintaan? Bukan. Dalam keadaan seperti itu, Nabi Yunus sebenarnya tidak minta apa-apa pada Allah. Tapi dia berdoa. Ingat, berdoa di sini maknanya bukan minta. Nabi Yunus kata, La ilaha illa anta. Subhanak. Inni kuntu minaz zalimin. Itulah doa. Coba hayati betul-betul. Yang diucapkan Nabi Yunus itu permintaan atau seruan.
Itu seruan. Tiada Tuhan melainkan Engkau, ya Allah. Maha suci Engkau, ya Allah. Hamba-Mu zalim, ya Allah. Itulah doa. Dan itu sebaik-baik doa. Kalaupun kita kata, yang kita pelajari doa ada dua kan? Satu doa ibadah, dua doa masalah kan? Doa ibadah, doa puji-pujian. Doa masalah, doa mohon permintaan. Tapi dari segi bahasa, tadi saya katakan dari segi bahasa, dari segi perkataan, doa itu memanggil, menyeru, agar yang diseru ini dekat dengan dirinya. Bila yang diseru ini dekat dengannya, tenang segala kali, tenang. Sebab itu Nabi Yunus walaupun tak minta dikeluarkan dari perut ikan, tidak ada, baca dalam tafsir. Baca dalam ayat Qur'annya, baca dalam tafsirnya. Nabi Yunus tidak minta pada Allah dikeluarkan dari perut ikan. Tak ada. Nabi Yunus tidak mohon pada Allah agar dipanjangkan umurnya. Tidak. Nabi Yunus mengakui kelemahan dirinya, mengakui dosanya, betapa tidak berdayanya menghadapi ujian ini, ikan ini, campur ikan, betapa lemahnya menghadapi siksa Allah yang Allah ancamkan jika dosanya tidak mendapat pengampunan. Lalu panggil Allah. Panggil. Doa itu memanggil. Sebab itu sebaik-baik doa, alhamdulillah. Dipujinya Allah banyak-banyak. Memuji Allah banyak-banyak itu doa terbaik. Dengan kalimat yang pendek, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang orang berdoa, puji-pujiannya pendek, permintaannya panjang. Itu sebenarnya kurang tepat. Saya tak kata salah ya, kurang tepat. Contoh kecil, contoh nyata yang Nabi beritahukan pada kita. Ya, ini tentang Sayyidul Istighfar umpamanya. Penghulu istighfar yang Nabi ajarkan. Tengok, panggilannya, seruannya kita pada Allah panjang, yang kita minta satu aja. Itu Sayyidul Istighfar, penghulu istighfar. Yang Nabi kata, siapa yang membacanya petang hari penuh dengan yakin, dan ia tidak mati pagi harinya kecuali ia termasuk ahli surga. Siapa yang membacanya siang atau pagi hari, dan dia tidak mati petang harinya kecuali ia termasuk ahli surga. Fadilat Sayyidul Istighfar. Saya yakin semua sudah hafal Sayyidul Istighfar. Tapi coba perhatikan. Isinya kan merupakan panggilan, seruan. Yang diminta satu ya. Allahumma anta rabbi. Allahumma ya Allah, engkau adalah Tuhanku. So, kita kenal kepada Allah dahulu. Doa itu ya, ini kan yang kita ini sangat mengenali Allah. Jalin hubungan hamil, kita panggil, ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Allahumma anta rabbi. Khalaqtani. Ya Allah, engkau telah menciptakan aku. Engkau yang cipta aku diri kini, ya Allah. Ana abduka. Diriku ini adalah hamba-Mu. Hamba-Mu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ya Allah, diriku ini akan sentiasa berada. Maknanya melaksanakan, menunaikan janji-Mu kepada aku dan janjiku kepada-Mu. Engkau telah menjanjikan pada aku berupa perintah dan larangan. Hamba-Mu akan patuhi. Mastata'tu. Ikut kadar kemampuan dunia. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, diriku ini berlindung denganmu ya Allah.
berlindung denganmu, bukan kepada yang lain. Daripada keburukan apa yang hamba-Mu ini lakukan. Kenapa? Bila kita buat kesalahan dan dosa, dosa itu ada akibat buruk. Dosa itu ada akibat buruk, yakni siksa. Bila kita terlanjur buat dosa, kita mohon kepada Allah agar Allah lindungi kita daripada akibat buruk daripada dosa yang kita lakukan. Sehingga walaupun kita terlanjur buat keburukan, kesan buruk dosa itu tidak menimpa kita karena Allah bagi kita perlindungan. Itu seru kita panggil pada Allah. Abu ulaka binikmatika alayya. Ya Allah, aku mengakui ya Allah segala nikmat yang Engkau anugerahkan kepada diri ini. Abu bidzambi. Ya Allah, aku mengakui segala dosa-dosa dan kesilapanku. Tengok, itu doa belaka itu. Itu seruan belaka, itu rintihan yang dipenuhi dengan rasa takut, cemas. Barulah minta satu aja. Faghfirli. Itu yang diminta. Faghfirli. Maka ampunkanlah ya Allah dosaku. Lepas itu puji lagi. Doa lagi. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena sesungguhnya ya Allah tak ada siapa yang boleh ampunkan dosa melainkan Engkau. Puji lagi. Tengok, Sayyidul Istighfar yang panjang yang Nabi ajar, yang fadilatnya sangat luar biasa itu. Isinya apa? Puji-pujian pada Allah, seruan pada Allah, merintih kepada Allah, merayu pada Allah, merasa lemah. Bila itu kita ulang-ulang doa seperti itu, Mas. Dan itu puji-pujian ya, itu puji-pujian. Itulah alhamdulillah itu. Yang Nabi katakan sebaik-baik doa alhamdulillah itu, inilah maksudnya. Sehingga kita dapat merasakan kehadiran Allah. Sungguh pun kita terlanjur berdosa, kita merasakan Allah hadir dalam hidup kita dan Dia bersedia. Kita kata a'udzubika min syarri ma sana'tu. Seakan-akan kita mendengar Allah menjawab kepada permintaan kita, apa doa kita. Ya, jangan khawatir. Aku akan beri kamu perlindungan. Walaupun kamu berdosa, aku lindungi dirimu daripada kesan buruk dosamu. Ya, aku terima, wahai hambaku, engkau mengakui semua nikmat yang ada di itu pemberian aku. Ya, aku terima. Ya, aku terima. Kamu mengakui pengakuanmu bahwa kamu buat dosa macam-macam. Allahu Akbar. Aku terima pengakuanmu bahwa aku adalah Tuhanmu dan aku yang mencipta kamu. Kan tenang kalau kita merayu kepada Allah. Baru kita minta faghfirli. Ampuni ya Allah dosaku. Satu aja. Lepas itu puji lagi. Karena sesungguhnya ya Allah tak ada siapa yang boleh mengampuni dosa kecuali Engkau. Ya. Baik. Aku senang, aku suka kamu mengakui bahwasanya tak ada siapa yang boleh mengampuni dosa kecuali aku. Sehingga doa itu sebenarnya, saya ulang sekali, menunjukkan keharmonian hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Itu hakikat doa. Hakikat doa yakni karena doa itu merupakan rintihan, panggilan, seruan seorang hamba. Intinya yakni menunjukkan keharmonian hubungan hamba dengan Tuhannya. Yang kita kata dengan doa, ibadah itulah. Kan isinya puji-pujian. Yang bila diriaskan hanya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi doa Nabi Yunus tadi, Alhamdulillah sebenarnya poin dia. Memuji Allah. Menurut keharmonian. Sungguh pun kita ni banyak dosa, tapi tetap saja kita menjalin hubungan harmoni dengan Allah. Dan Allah bersedia. Allah bersedia menjalin hubungan yang harmoni dengan kita yang banyak dosa. Syaratnya kita mengakui dosa kita, kita mengakui kesilapan kita,
Kita takut akan balasannya jika tak mengampun. Kita mengakui segala nikmatnya, kita cuai, mengaku saja sambil menangis-nangis. Dan bila Allah mengatakan, ya aku bersedia, kita, ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Engkau yang zat satu yang berhak dipuji ya Allah. Betapa tidak, hamba-Mu ni orang yang sangat kotor. Tapi engkau masih bersedia menerimanya. Terima kasih ya Allah. Coba rasakan itu. Hamba-Mu ni ya Allah, nikmat yang kau berikan padamu ini terlalu banyak. Tapi syukur hamba-Mu ini terlalu sedikit. Sungguh begitu ya Allah, engkau masih maulah menerima hamba-Mu ini. Terima kasih ya Allah. Sering kau ya Allah menegur hamba-Mu dengan berbagai ujian. Tak tahu sudah berapa banyak ujian-Mu yang kau tipan pada diri. Namun hamba-Mu terlalu sedikit sabarnya. Sungguh pun hamba ini masih kurang sabar, sering tak sabar, sering kurang ridho, sering kurang bersyukur. Tapi engkau masih membuka ruang, memberi ruang, bersedia mengampunkan dosa-Mu jika hamba ini mengaku salah. Benar-benar ya Allah, engkau ni zat yang hamid. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah kepada Allah ni jangan hanya kerana apa yang kita nak Allah bagi. Bukan. Kita dosa dan Allah masih beri peluang untuk bertaubat. Itu pun nikmat. Alhamdulillah. Kita banyak dosa, kita banyak maksiat. Tapi Allah masih mau menjalin hubungan harmoni dengan kita. Alhamdulillah. Dan apa namanya? Rasa itu, rasa terima kasih itu kita ungkapkan, kita zahirkan, kita ekspresikan dalam bentuk puji-pujian, rintihan, panggilan. Dan itu luar biasa kesannya ya Mas. Luar biasa. Lebih syaratnya tadi ya, syaratnya kita yang berdaya itu mesti dalam keadaan yang merasai kelemahannya, merasai kehinaannya. Masa panggil Allah, jangan kita memanggil Allah seakan kita setaraf dengan Allah. Tak boleh. Kita mesti datang merasa diri kita ini fakir, miskin, banyak dosa, lemah, cuai, kurang amal, syukurnya sikit, sabarnya kurang. Seringkali tidak ridha. Kita mengakui semua itu. Sangat kritikal ibaratnya. Ya ibarat budak yang sakit tadi. Dia panggil maknya bukan nak minum. Dia panggil maknya bukan nak makan, bukan. Dia panggil maknya bukan nak tidur, dia boleh bukan nak duduk, dia boleh duduk sini. Tapi kena panggil mak. Panggil maknya, dan bila maknya datang sambil dipegang dekat itu, seronok, hilang kekhawatiran ni, hilang rasa takut. Nah, panggilan anak kepada orang tuanya yang sedang sakit melukat tadi, ia ingin orang tuanya sentiasa dekat dengannya, dan setelah anak itu merasakan kedekatan dirinya dengan orang tua yang ada di sini, hilang sekali. Itu namanya doa. Terima kasihlah mak, karena mak sudah sanggup menemani saya malam ini. Ya, walaupun mungkin maknya tidaklah sediakan macam-macam, taklah beri hadiah. Itu doa. Jadi segi bahasa doa sebenarnya bukan meminta, tapi kita bila sebut doa, doalah minta pada Allah. Tak minta itu tolak dalam bahasa Arab. Nabi Adam ketika berdosa, terlanjur melakukan dosa, apa yang dibaca? Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Apa itu permintaan? Bukan. Itu seruan, itu rintihan. Itulah doa. Walam taufir lana, jika engkau tidak mengampuni kami,
Dan kau tidak mereka ya Allah, la nakuna minal khasirin, pasti kami telah merugi ya Allah. Dia tak kata irhamna, ighfir lana, tak ada. Nabi Adam tak kata ighfir lana, tak ada. Ampunilah kami, tak ada. Sayangilah kami. Sebaliknya ia serahkan pada kemurahan Allah. Ya Allah, hamba-Mu ini banyak zalim. Jika engkau tidak ampunkan, karena mengampunkan atau tidak, merahmati atau hak mutlak Allah. Itu hak mutlak Allah. Allah mau ampunkan atau tidak, mau rahmati atau tidak, itu hak mutlak Allah. Bahasa mudahnya hak prerogatif Allah. Tapi dia mengakui, walaupun itu hak kamu ya Allah, engkau nak ampunkan atau itu hak mutlak kamu ya Allah, hamba-Mu tak boleh paksa. Tapi hamba-Mu yakin ya Allah, betapa deritanya diri ini. Betapa hancurnya diri nanti. Jika engkau tidak mengampunkan hamba-Mu ini. La nakuna minal khasirin. Itulah doa yang mustajab. Sebab itu kalau kita nak mohon satu pada Allah, jangan terus direct kepada poinnya. Ya Allah, untuk menyingkatkan masa, hamba-Mu mohon 1, 2, 3, 4, 5, 10. Sudah, terima kasih ya Allah. Itu sangat tidak sopan. Ya. Sesuai tak dengan makna doa. Doa itu lebih banyak memuji. Lebih-lebih lagi doa terlalu detail. Allahu Akbar. Nabi larang doa itu. Ada seorang sahabat berdoa. Memohon maksud kepada Allah. Doanya ingin masuk surga. Okey. Lepas itu, ya Allah masukkan kami surga. Dan surga itu sebutlah. Surga nikmat ini, begini, nikmat satu. Nabi kata tidak perlu. Cukuplah kamu mohon pada Allah surga. Sudah. Tak perlu sebut surga ya Allah dengan bajunya macam ini, panganan ini, tempatnya di sini. Disebut secara detail. Lalu tanya, mungkinlah ada orang sebut macam tu. Ya Allah, berilah kejayaan kepada anak kami, ya Allah, dalam peperiksaan. Mudahkanlah, ya Allah, janganlah sampai dia berdebar-debar, umpamanya. Sampai dia berdebar-debar. Semua subjek dah bagi, kalau saja Allah, teristimewa subjek ini banyak. Allahu Akbar. Nabi berdoanya singkat, ya Allah, habli minasal. Ya Allah, berikanlah kami, ya Allah, anak yang soleh. Sudah. Kita sebut sampai, minta sampai yang sedetail-detailnya. Alasannya apa? Yalah, kena baca yang sedetail-detailnya. Kalau tadi nanti takut malaikat silap catat nanya kita. Itu kan persepsi kita ya masalah. Kita punya persepsi yang sebenarnya kurang tepat terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Allah Subhanahu Wa Taala, bukan manusia. Kalau kita nak minta sesuatu kepada seseorang, kita sebutlah satu yang sekecil-kecilnya. Jemaah sekalian, saya ingin teruskan kajian kita ini, tetapi ya supaya saya tidak bercakap berterusan tanpa nutoh. Kayak ini puasa takut batal puasa nanti. Saya beri peluang pada jemaah sekalian untuk bertanya untuk sementara. Jadi saya suka untuk berdialog. Sesinya untuk berdialog. Saya persilakan pada jemaah sekalian untuk tanya tentang apa yang saya sampaikan tadi. Supaya ada breaknya ya. Ada breaknya. Nanti saya akan sambung. Ya, mungkin ada yang tanyakan. Sila. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma nak. Saya nak tanya dulu. Ini gambar saya ni tak elok tak elok? Tak elok ya? Dia macam kaku sikit. Tak video. Kalau itu tutup ajalah. Hilang dan kembali, hilang dan kembali. Okey. Okeylah. Minta maaf kan hanya pakai handphone aja. Okey, boleh saya tanya Ustaz? Ya, sila. Okey. Mungkin pandangan kot. Kalau kita tengok ini tambahan pada apa yang Ustaz sebut tadi, boleh juga kita katakan doa tu sebagai kita mengadu kalau kita tengok
doa-doa Nabi yang mengadu kaum mereka tak dengar dakwah, kaum mereka ingkar dan kaum mereka menyakiti mereka. Saya tengok semua Nabi-Nabi mengadu kepada Tuhan. Jadi mungkin satu aspek doa itu kita mengadu kepada Tuhan lah tentang kesusahan yang kita alami dalam menjalankan ibadah umpamanya. Boleh kita lihat macam tu, Ustaz? Dahulu, tapi masanya itulah. Jadi kita selama ini kan hanya online ya. Tapi saya pernah katakan dahulu, ini mungkin kajian Jumat malam. Ya. Saya pernah kata bini yang sekalian ya. Hakikat doa, hakikat doa itu kalau dalam bahasa Arab dipanggil izharud du'fi wa syiddatul iftiqari ilallah. Saya pernah kata begitu. Mungkin jamaah boleh tulis ya. Izharud du'fi wa syiddatil iftiqari ilallah. Itu hakikat doa. Doa itu hakikat ialah izharud du'fi, menzahirkan kelemahan diri, ketidakupayaan diri. Jamaah sekalian, jangan kita ini kerja yang besar. Jangan kita suruh kata nak apa pindahan bukit, nak buat bangunan pencakar langit, katalah. Nak pergi ke bulan. Minta maaf, nak mengedipkan mata pun kalau bukan kerana pertolongan Allah kita tak mampu. Betul ya? Kalau kuasa ila billah, tolong difahami betul. Jangankan kita ini nak lari, nak panjat, nak apalah, nak itulah. Kita ini nak mengedipkan mata sekalipun, kedip mata. Kalau bukan kerana pertolongan Allah, kita ini tak mampu. Itu kan makna la haula wala quwwata illa billah. Jadi, bila orang sedar sungguh, faham sungguh, sefahamnya sedar, menyadari ketidakmampuan diri, kelemahan diri, hatta nak jadikan mata pun tak mampu, kita zahirkan itu. Kita ucapkan kepada Allah. Kita zahirkan paling tak berupa ucapan. Allah kalau tindakan sehingga tidak sombong. Bila kita menzahirkan, mengakui kelemahan diri dan kita zahirkan, kita ucapkan, kita ungkapkan pada Allah, rintih pada Allah, wa syiddatul iftikar ilallah. Kemudian doa juga syiddatul iftikar. Betapa besarnya hajat kita pada pertolongan Allah. Kita ingin makan, contohnya. Kita lapar, ingin makan. Tak makan, menurut sunatullah mati. Tapi, kita tak punya daya dan kekuatan untuk makan. Nak gerakkan tangan pun tak mampu. Nak tengok makanan pun tak boleh. Nak hujah makan pun tak boleh. Apalagi mencari makanan tanpa pertolongan Allah. Bila orang sudah menyadari tak punya daya apa-apa, sedangkan ia memerlukan sesuatu, maka ia perlu pertolongan. Dan memohon pertolongan itu mesti 100% lah. Secara total lah. Ya Allah, hamba-Mu ini tak daya, tak punya daya walaupun 1% pun ya Allah. Maka aku mohon pertolongan-Mu. Itu namanya sidatul iftikar. Jadi doa itu hakikatnya seperti itu. Sebab itu ya contohlah. Nabi. Para Nabi tadi lah. Contoh kecil ya. Coba jamaah sekalian lihat ya. Contoh yang mungkin ini ungkapan ketidakmampuan ya. Ungkapan ketidakmampuan menghadapi masalah kehidupan kecuali semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Coba jamaah lihat dalam surah Yusuf. Di dalam surah Yusuf, surah yang ke-12. Okey.
ayat yang ke-86. Ini contoh ungkapan menzahirkan kelemahan diri. Cerita Nabi Yakub. Saya bacakan daripada ayat 84. Surah 12, saya bacakan mula 84. Wa tawalla anhum. Dan Nabi Yakub memalingkan diri daripada mereka anak-anaknya. Anaknya balik daripada Mesir, cerita macam-macam. Satu di antara ceritanya yang membuat Nabi Yakub sedih, Bunyamin ditahan di Mesir karena dituduh mencuri. Bunyamin adik kandung Yusuf ditahan di Mesir, dituduh mencuri. Dahlah Nabi Yakub sudah kehilangan Yusuf sekian tahun, tidak diketahui di mana tempatnya. Jika hidup di mana tempatnya, bila mati di mana kuburnya. Ini kan pula adiknya ditahan di Mesir, dituduh mencuri, habislah. Jadi setelah anak-anak ikut cerita, Nabi Yakub pun borong dirilah. Tak mau dengar panjang-panjang agaknya cerita anaknya itu. Waqala, sambil Nabi Yakub berkata, ya asafa ala Yusuf. Aduh, kasihannya lah Yusuf. Sedihnya lah Yusuf. Malangnya lah Yusuf. Dia mengingati nasib Yusuf. Yusuf dah lama tapi kesedihnya lah, kasihan lah Yusuf. Wah, Yusuf dah jadi orang besar di Mesir. Wa yabbat ainahu minal khuzni. Kedua mata Yakub berubah warna menjadi putih. Minal khuzni, dari sebab kesedihan. Ya, kesedihan yang melandainya, sehingga memberikan kesan kepada pandangan matanya. Kaburlah. Saya tidak mengerti pendapat yang mengatakan matanya hingga buta, tidak. Sebab ayahnya kata matanya jadi putih. Ya, kaburlah. Wa huwa kadhim, dan dia menahan kemarahan atau kesedihan. Dia sedih, dia marah, dia kecewa, tetapi dia mampu menahan kesedihannya, mampu menahan kekecewaannya, mampu menahan kemarahannya. Itu kadhib. Jadi jangan difahami ya Nabi Yakub namanya orang tak sabar namanya. Hingga matanya sampai putih. Kenangkan Nabi Yusuf yang dah tak jumpai, sekarang pula adiknya ditahan. Apa nasib sendiri? Macam mana Nabi boleh tak sabar? Jangan salah faham. Nabi Yakub ni sabar. Saya kata dia sedih, ya betul. Dia ingin kecewa, ya betul. Dia ingin marah, patut. Tetapi keinginan untuk sedih, keinginan untuk kecewa, keinginan untuk marah, walaupun ada, ia berjaya menahannya. Dari mana kita tahu Nabi Yakub berjaya menahan? Kazim. Kazim itu mana menahan ya mas kalian. Bermakna Nabi Yakub orang paling sabar. Ada keinginan, kemampuan untuk marah, tapi ditahannya. Ia ingin kecewa, tapi ditahannya. Sedih, tapi ditahannya. Dia sedih, dia marah, ya karena manusia, fitrahnya macam itu. Tapi dia punya kemampuan menahan. Sehingga ia termasuk orang yang sabar. Itu Kazim. Qalu, anak-anaknya menyindir. Anaknya bukan simpati pada ayahnya. Ini semua kerana kesalahan anak-anaknya. Dahlah dahulu buahnya Yusuf. Sekarang dah janji Bunyamin akan selamat balik. Sekarang balik di Mesir pula. Anaknya menegur Nabi Yakub. Qalu, berkata mereka, Tallahi, demi Allah, tafta'u tadkuru Yusuf. Ayah ini asyiklah, sentiasalah mengingati Yusuf. Menyebut nama Yusuf. Yusuf dah tak ada dah 40 tahun lebih lah. Tapi masih diingat-ingat, disebut-sebut namanya.
hatta takuna haradan aw takuna minal halikin. Sehingga ayah menjadi haradan aw takuna minal halikin. Seorang ayah sekarang badan sudah makin tak sehat, mata sudah mulai kabur. Ini asyik ingat Yusuf, ingat Yusuf, ingat Yusuf. Anaknya tak dapat memahami apa yang disihat oleh bapaknya. Apa kata Nabi Yakub? Qala, berkata Yakub, anakku, engkau jangan fikir, engkau jangan fikir aku mengadu kamu. Jangan kau fikir aku marah. Ya, aku ada keinginan untuk marah, tapi aku berjaya menahannya. Aku ingin kecewa, tapi aku berjaya menahannya. Innama hanya senya ashku, aku mengadukan. Bati, ya, nasib keadaanku ini, wa husni, dan kesedihanku ini, ilallah, pada Allah. Tengok, mengadu nasib, ya mas sekalian, mengadu kelemahan diri, mengadu segala-galanya masalah hidup kepada Allah, itu tidak mengurangi, tidak menghilangkan kesabaran. Dan itulah maksud sabar. Lainlah kalau kita ditimpa musibah, mengadunya kepada orang lain, cerita kepada semua orang. Tak tahulah nasib saya bulan ini, tak tahulah hari itu barang hilang, baju tak tahu macam mana. Iya, baju sakit, itu saya sakit, saya keluar tiba-tiba orang rumah pula masuk hospital. Orang rumah keluar tu anak pula demam. Tak tahulah. Akhirnya semua kerjaku tak tahu. Mengadu pada orang lain. Dengan rapor orang lain simpati, orang lain yang dengar itu pun tak pun simpati pada kita. Itu maknanya kita tak sabar. Tapi kalau kita mengadu masalah kita, karena kita merasa lemah menghadapinya, dan mengadu kepada Allah, itulah yang disuruh oleh agama. Itulah namanya doa. Allah suka. Seakan-akan ya, Allah berfirman, wahai hambaku, apa yang berlaku menimpa diri kamu itu yakni kehendakku. Kehendakku. Dan nampaknya kamu tak mampu nak mengatasinya. Jelas, aku tahu. Yang membuat aku suka kamu, kamu mengakui ketidakmampuan kamu menghadapi masalah ini. Kamu mengakui kelemahan dirimu menghadapinya. Lalu kamu bersandar mengharapkan sangat bantuanku. Itu yang aku suka. Itulah doa. Hakikat doa itu situ. Izharud du'fi wa syiddatul iftiqar ilallah. Menzahirkan kelemahan diri dan menyatakan betapa besar hajat kita kepada Allah. Karena la hawla wala quwata illa billah. Jadi hakikat doa itu yakni orang yang telah dapat menyadari, meresapkan makna rahsia kalimat la haula wala quwata illa billah. So Nabi Yakub contoh yang luar biasa itu. Dan itulah doa yang ajaib sekali. Doa yang ajaib sekali. Di dalam Al-Quran tidak disebut pun kan. Ya Allah, karena dah lama ya Allah, Yusuf ni tak ada dengan kami. Sekarang ada yang pula ditahan. Ya Allah, tolong. Ya Allah, kembalikan Yusuf. Tak, Nabi Yakub tidak kata begitu. Nabi tidak minta. Dia berdoa. Ingat, doa dan minta benda yang berbeza ya mas sekalian. Dia hanya merintih merayu menjadikan kelemahan dirinya. Dan yakin Allah Subhanahu Wa Taala mendengarnya dan menerimanya. Itu sudah luar biasa. Alhamdulillah. Akhirnya apa? Allah izinkan, Allah pertemukan Yakub, anak-anaknya, dengan Yusuf yang sudah puluhan tahun hilang, dalam keadaan yang dibuat semula, dalam keadaan bahagia sejahtera. Walha Nabi Yakub dalam Al-Quran tak pernah direkodkan oleh Allah yang dia mohon pada Allah walaupun sepatah kata, ya Allah, kembalikan Yusuf. Tak ada. Cari Al-Quran. Itu namanya soal. Itu yang ada doa, betul. Di doa itu rintihan. Menunjukkan bahwasanya Nabi Yakub sangat kenal Allah Subhanahu Wa Taala, zat yang tidak ingkar janji, zat yang sentiasa mengetahui, melihat, bijaksana, segala-galanya lah. Maha adil. Nabi Yakub sangat mengenali Allah, betul. Nabi Yakub
ingin terus menjalin hubungan yang harmoni dengan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh pun Nabi Yakub diuji bermacam ujian puluhan tahun, tapi seorang nabi bernama Yakub tetap punya jalin hubungan yang harmoni dengan Tuhannya, dan Allah suka. Akhirnya apa yang dihajatkan, belum pun Nabi Yakub memohon, Allah kabulkan. Itu rahasia alhamdulillah itu seperti itu. Jadi doa puji Allah itu itulah nama maksud alhamdulillah itu begitulah. Tetap harmoni dengan Allah. Belum pun menyebut apa yang diminta sudah dikabulkan. Jadi tentu orang yang sebenarnya jamaah sekalian, orang sudah sangat tinggi ya makamnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu tentu sudah sangat tinggi, itu bukan biasa ya makam yang seperti itu. Baik, itu jawaban saya. Mungkin dapat dipahami atau ada yang tanyakan lagi? Ustaz. Jadi maknanya kita boleh menyatakan kekecewaan kita lah Ya. Maknanya kita boleh menzahirkan kekecewaan kita lah dengan Allah. Bahasanya mungkin kurang tepat. Saya kata tadi, kecewa, sedih, marah, tak puas hati, itu adalah sifat semula jadi dalam diri kita. Oke. Kalau kita mampu, dan Allah suruh kita menahannya, bukan menghapuskannya, bukan menghilangkannya. Bila kita mampu menahannya, menahan kekecewaan, sehingga kita tidak menzahirkannya, menahan kesedihan, tidak menzahirkannya, tidak menampakkannya, menahan kemarahan, tidak menzahirkannya, itulah sifat yang terpuji, namanya sabar. Namanya sabar. Tetapi, kalau kita zahirkan, makna kita kata, ya Allah, ya Tuhanku, hamba-Mu sudah tidak merasa tak berdaya, ya Allah, menghadapi ini semua. Hamba-Mu sudah tidak berdaya, ya Allah. Hamba-Mu khawatir, ya Allah. Tidak mampu menahan kemarahan. Mengakui khawatir, kita mengaku khawatir tidak mampu menahan kemarahan hingga bila-bila. Tanpa pertolongan Allah. Dan mengenai pada Allah, itu disuruh dan itu terpuji. Tetapi kalau menzahirkan kekecewaan, ya Allah, hamba-Mu kecewa dari semua, itu tidak boleh. Ya Allah, hamba-Mu memang tak puas hati, tak boleh. Tidak boleh menyebutnya begitu. Tapi menzahirkan, ya Allah, hamba-Mu takut, ya Allah. Jika si hamba-Mu suatu saat tidak mampu lagi menahan keinginan untuk marah, keinginan untuk sedih, keinginan untuk ini, tanpa pertolongan-Mu, ya Allah, maka bantulah kami. Nah, itu disuruh. Jadi bahasanya kena betul. Tapi kalau kepada manusia memang tak boleh lah. Kita boleh menzahirkan kekecewaan kesian pada orang lain, kecuali karena kita ingin nasihat. Kalau cerita, yang penting saja release tension, tak boleh. Itu tak sabar namanya ya. Semua orang cerita pada semua orang. Harap ada orang beri simpati ya. Tak semua orang simpati. Jadi bahasa menzahirkan kekecewaan atau bukan. Yang disuruh menzahirkan kelemahan diri. Jamaah sekalian, kita keinginan untuk sedih, kecewa, marah, itu semua fitrah manusia. Pemberian Allah. Allah suruh kita punya kemampuan menahannya. Gitu kan? Itu namanya sabar. Tetapi sebagai manusia yang lemah, kita khawatir, kita takut jika kemampuan kita nanti akhirnya biar suatu hari nanti bila benda ini tak selesai, kita tak mampu lagi nak bersabar, tak mampu lagi nak menahan kemarahan, tak mampu. Nah, inilah kekhawatiran kita. Kalau kita akan ketidakmampuan diri untuk menahan semuanya itu boleh kita adukan pada Allah. Ketidakmampuan. Jadi yang kita khawatirkan ketidakmampuan itu.
Nah, ketidakmampuan itu kan namanya kan ad-du'fu. Itu dia. Ya, Ya, Ustaz. mungkin ada yang lain. Ustaz. Mungkin ada yang lain. Ada Ustaz. Assalamualaikum. Boleh. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya, mendapatkan pandangan Ustaz. Satu hal tentang apabila kita diajar oleh pengajar-pengajar kita lah bila nak beribadat, katanya banyakkan doa pada hari Arafah. Salin buat tulis doa banyak-banyak, bawa satu buku doa permintaan saudara mara, adik-beradik, anak. Kita pun bawa lah berdoa di Arafah tu Ustaz. Itu bukan doa lah kalau gitu, permintaan semuanya Ustaz. Yang sakit minta. Ya. Okey. Tadi saya kata doa, hakikat doa itu sebenarnya rintihan kita. Lebih tepatnya hakikat doa itu puji-pujian kita kepada Allah. Adapun permintaan kita pada Allah, ya Allah berikan ini, sembuhkan penyakit fulan, selesaikan masalahnya, katalah. Dan sebenarnya itu namanya soal atau tolab bahasa Arabnya. Hanya dalam bahasa kita ini, permintaan itulah yang dikatakan doa. Tidak tepat, itu tidak tepat. Bukan tidak boleh, itu tidak tepat. Hanya kemudian ulama memberitahu kita begini, doa itu terbagi jadi dua, itu untuk memudahkan pemahaman. Doa itu ada dua macam. Satu namanya doa ibadah. Doa ibadah yakni doa yang baru kita pelajari ini. Puji-pujian, puji saja. Mengaku berdosa, mengaku bersalah, mengaku Allah ni maha pemurah, mengaku ni Allah sangat banyak, banyak. Itu namanya doa ibadah. Yang kedua namanya doa masalah. Doa masalah maknanya isinya permintaan. Ya Allah, sembuhkan penyakit dia. Ya Allah, itu tidak salah. Memang disuruh. Contoh, Rabbana ati. Coba saya nak bagi contohnya sekalian ya. Tolong ini doa ibadah atau doa masalah. Doa ibadah puji-pujian. Doa masalah doa yang isinya meminta. Baik. Sekarang kalau katalah ini contohnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa apa agaknya menurut Puan? Doa ibadah, puji-pujian, atau doa masalah, doa permohonan? Masalah. Doa masalah. Minta. Ya, jadi mintalah tuh. Ya minta kan. Nah, sekarang saya kata gini. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Doa apa itu? Masalah. Doa masalah. Sekarang saya kata Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim. Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin. Tuhan yang akan menguasai hari kiamat. Iyyaka na'budu. Hanya kepada Dikau ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya pada Dikau ya Allah kami mohon pertolongan. Baik. Itu doa ibadah, doa masalah. Itu semua doa ibadah, Ustaz. Itulah doa ibadah. Hatta dalam Fatihah pun doa ibadah lebih panjang. Doa masalahnya satu aja. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, jelas. Jadi yang pertama itulah. Tapi masalahnya kita ni seringkali doa ibadahnya pendek. Doa masalahnya panjang. Di Arafah ada orang kirim doa. Masa tawaf di Multazam ada kawan satu surat isinya 20 permintaan. Kita baca depan Multazam. Ya Allah ya Tuanku, ini permintaan jiranku ya Allah. Dia minta 1, 2, 3, 6 tolong. Ya Allah yang ini pula keluarkan lagi lembar surat, lembar kertas. Ini doa besan.
Ihsan kirim doa. Baca-baca itu. Lala baca keluarkan yang terakhir untuk diri sendiri. Ya Allah, yang ini untuk hamba-Mu ya Allah. Hamba-Mu minta 1, 2, 3. Kalau engkau nak kabulkan ya Allah, yang 3 ini aja. Yang 2 itu kalau tak engkau tak ampun, yang 2 tadi pun tak apa. Kadang-kadang itu pula. Bukan tak boleh ya. Tapi segi adab, doa yang paling utama yang Nabi tadi kan kata, sebaik-baik doa itu doa alhamdulillah. Mana doa puji-pujian. Itu yang paling utama. Bukan doa minta itu tak boleh. Boleh. Tapi kalau kita ingin doa yang paling baik, isilah dengan puji-pujian. Pujian. Contoh itu tadi. Nabi Yakub berdoa, doa ibadah, puji-pujian. Hajatnya Allah penuhi walaupun dia tidak sebut, tak minta. Nabi Yunus dalam perut ikan, doanya doa ibadah, puji-pujian. Walaupun dia tak minta dikeluarkan, Allah sendiri keluarkan. Itu kehebatannya. Apalagi doa ibadah ini jamaah sekalian, doa ibadah ini, bila kita ada ikhlas, pasti Allah akan terima. Kenapa ya? Doa ibadah itu merupakan hak Allah. Okey? Doa ibadah itu hak Allah. Doa masalah itu kita mohon merayu akan tambahan nikmat. Doa masalah kaitannya dengan ya ihsan Allah lah. Kalau Allah bagi, bagilah. Kalau tidak, tidaklah. Tapi doa ibadah itu hak Allah. Kita wajib puji Allah. Kita wajib memuji Allah karena Allah berhak dipuji. Sementara doa minta, ya Allah kabulkanlah, ya Allah sembuhkan, itu kan hanya kita minta pada Allah. Ya kalau Allah bagilah. Jadi pujilah dahulu banyak-banyak. Kita puji banyak-banyak, ya insyaAllah. Dan Nabi simpulkan, afdal doa yakni alhamdulillah. Maksudnya alhamdulillah itu yakni doa yang paling utama, karena alhamdulillah itu merupakan doa ibadah, puji-pujian. Puji-pujian. Kita mengaku lemah di hadapan Allah, itu mana kita memuji Allah. Kita mengakui fakir, miskin di hadapan Allah yang Maha Kaya, itu memuji Allah. Ya. Kita merasa mengaku diri kita bodoh, tak ada ilmu sikit pun di hadapan Allah yang Maha Pandai. Kalau kita ada ilmu pun itu pemberian Allah, itu namanya alhamdulillah. Gitulah. Kita ada mengaku kita ni tak mampu berada di jawatan itu, di kursi itu, tiba-tiba punya jawatan yang besar. Lalu kita menyadari, ya Allah, jawatan ini semuanya milik-Mu, ya Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka segala kekuasaan itu milik-Mu, ya Allah. Engkau bagi kekuasaan pada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau tarik cabut kekuasaan yang Engkau kehendaki. Kita mengaku itu namanya doa ibadah. Doa ibadah. Jangan kita baru diberikan kata kejayaan dalam hidup, katalah diberi keuntung banyak dan berniaga, lalu doa dia apa? Ya Allah, ya Tuhanku, tolong ya Allah kekalkanlah nikmat-Mu ini kepadaku. Hamba-Mu lama susah, sekarang senang, tolonglah kekalkan kesenangan hamba-Mu. Baru naik jawatan, ya Allah tolong kekalkan jawatanku, janganlah dibuang kerja. Itu bukan doa yang tak betul itu. Dari segi adab tak betul. Tak betul. Akui yang kita miskin di hadapan Allah yang Maha Kaya, akui yang kita lemah di hadapan Allah yang Maha Perkasa, akui yang kita ni jahil di hadapan Allah yang Maha Pandai. Akui bahawa kita ni tidak punya daya dan upaya illa billah. Ya, begitu. Ada yang lain? Ustaz, kalau begitu, boleh saya tengok macam rumuskan dari sini, seperti yang disebut oleh Nabi Syuaib, masanyadur tu, itu bukan permintaan ya, itu penceritaan saja. Dia sakit. Disebutkan
disebutkan oleh Nabi Ayub. 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 Masanya tu. Ya. Disebutkan diungkapkan ya. Biasanya diungkapkan, dizahirkan oleh Nabi Ayub. Ayub. Ketika di landa penyakit. Ya. Sebagaimana yang Allah nyatakan dalam surah Al-Anbiya kalau saya tidak salah, surah 21 ayat yang ke-83. Yang boleh insyaallah ada di sana. Wa ayyuba idnada rabbahu, dan ingatlah ketika Nabi Ayub nada. Tengok bahasanya nada. Bukan tolaba, bukan sa'ala. Nada itu sama dengan da'a ya Mas sekalian. Nada itu menyeru, memanggil-manggil. Inilah doa, bukan meminta. Tuhannya menyeru nada bahu. Anni masaniyadur. Wahai Tuhanku, sesungguhnya diriku ini telah ditimpa musibah, penyakit, kesusahan. Wa anta arhamur rahim. Dan engkau adalah yang maha mengasihani. Indah sungguh doa Nabi Ayub. Dia kata, ya Allah, engkau telah timpakan diriku sakit. Tak. Dia kata, penyakit telah menimpaku. Dia tak sebut siapa yang menimpakannya. Walaupun berlakunya penyakit itu kehendak Allah juga. Tapi Nabi Ayub merasa tidak sopan menisbahkan penyakit yang dia tak sukai kepada Allah. Dia hanya sebut, ya Allah, aku ditimpa penyakit. Walhal hakikatnya, Allah lah yang menimpakan penyakit, kan? Karena benda itu tak elok, maka dia tak nisbah pada Allah. Kemudian dikata, dan engkau ya Allah arhamur rahimin. Ini doa yang luar biasa. Betul. Akhirnya apa? Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durin. Fa itu makna lalu ya Mas, bukan maka. Artinya antara rintian Nabi Ayub dengan kemakbulan doanya boleh dikatakan hampir-hampir tidak ada gap masa. Lalu terus gitu. Kami kabulkan, kami istijabahkan bagi Ayub. Fakashafna ma bihi min durin. Kami hilangkan penyakit yang diderita Ayub. Nabi Ayub tidak minta disembuhkan. Maknanya Nabi Ayub tidak menzahirkan ucapan sembuhkanlah penyakit kami. Maksudnya begitu. Dia hanya memuji Allah. Muji Allah bahwa Allah itu maha pengasih, engkau maha pengasih ya Allah, engkau ni maha penyayang ya Allah, engkau ni maha adil ya Allah. Hambamu sedang ditimpa penyakit. Itu saja. Karena dia memuji Allah terus dengar ijab, Allah respon. Dan penyakitnya pun dihilangkan. Ini sebenarnya rahasia doa yang paling hebat di zaman sekarang. Sebab doa, ingat lagi, kalimat doa itu makna seruan, rintian, panggilan, bukan permintaan. Kalau permintaan dalam bahasanya namanya tolab. Jadi kalau kemudian di dalam istilah agama, sehingga doa ada dua. Satu doa ibadah, dan itu yang makna yang sebenar. Kedua doa masalah, yang isinya permintaan itu. Keduanya boleh, tetapi dari segi adab, bacalah atau doa, lakukan doa ibadah panjang-panjang, barulah doa masalah. Saya rasa itu saja, teman-teman sekalian, yang sempat kita pelajari sama. Sudah ya? Itulah tak bagus lah ini, problem sungguh lah, saya internet tak ada ni sebagai pun. Tak tahu teruk lah namanya ni. Jadi ini bukan problem router sebenarnya, tapi ini infrastruktur masalahnya. Salahnya router senang, ini infrastruktur dan tak tahulah Telkom bila betulkan ini. Itu saja, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Marilah kita tingkatkan kualiti kefahaman kita terhadap agama kita.
Walaupun saya ulangi, doa ini yakni satu amalan harian kita. Kita tahu. Hari-hari pasti kita berdoa. Tapi alangkah baiknya kalau kita pahami benar makna sebenar doa itu yang macam mana. Itulah. Itu bagi saya sangat penting. Ya. Karena kita tidak sedang minta kepada manusia. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu di sana ada adab sebagai hamba kepada Tuhannya. Itu saja. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah SWT. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.